Apa kritikmu yang paling keras kepada Pak Prabowo? Ya kalau saya boleh ngomong langsung, saya akan ngomong bahwa Pak Prabowo ini kurang perfect dalam komunikasi politik. Misalnya saat pertama kali bergabung dengan pemerintahan Jokowi, harusnya komunikasinya itu lebih baik sehingga Pak Prabowo tidak ditinggal oleh umat seperti saat ini. Kan saat ini kan sekarang umat tuh udah umat Islam larinya ke Anies Baswedan semua kan sekarang kan. Gitu ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa bersobok di channel kita ko Minang Mustika Jaya. Selalu kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Baik itu banyak nikmat nandaan tiantinya kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat syaratus salam untuk junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita berharap syafaatnya di yaumil akhir nanti. Dun sanak Minang Mustika Jaya nambo cintoi, semoga selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan bisa menjalankan aktivitas baik nambah karajo maupun nambah usaha bisa menjalankan dengan baik. Dalam video kali ini Dun Sanak Minang Mustika Jaya akan kita coba angkat sosok dari calon presiden 2024 yaitu Prabowo Subianto. Tentu dalam hal ko orang Minang tak perlu kita tahu karena di tahun 2019 merupakan pilihan mutlak orang Minang untuk memilih Pak Prabowo sebagai presiden. Tentu sosok Pak Prabowo nang gagah, tentu sosok Pak Prabowo nang tagih, tentu sosok Pak Prabowo nan bawi bawah tinggi tidak perlu kita jalihkan kepada Sanak Minang lain, karena kita tahu beliau ko Pak Prabowo Subianto merupakan negarawan sejati dalam pandangan ambo. Beliau betul-betul kalau diibaratkan barajaka Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang mana salah satu nasihat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tidak perlu menjalihkan dirimu karena orang yang menyukaimu tidak membutuhkan itu, dan orang yang membencimu tidak akan percaya. Itulah yang tampak dari sosok Pak Prabowo. Setelah kalah dari pemilihan presiden di tahun 2019, beliau melakukan, kalau bagi pemilihannya manuver yang salah. Namun kita kan tak tahu di niat hati Pak Prabowo mungkin agar supaya Indonesia tetap utuh dengan beliau bergabung menjadi Menteri Pertahanan Republik Indonesia dengan Presiden Pak Jokowi. Hal itu yang bercaliak yang membuat pemilih-pemilih Pak Prabowo, terutama orang awak, menjadi antipati kepada Pak Prabowo saya ini. Namun Pak Prabowo tidak pernah berusaha menjalihkan untuk menjaga citra dirinya. Beliau pabiakan kondisi itu berjalan menurut pengamatan masyarakat sendiri. Dari elektabilitas survei-survei yang ada, beliau selalu masuk dalam 3 besar, dan beliaulah calon presiden yang ambocalia yang tidak pernah berusaha
memaksimalkan pencitraan, baik pencitraan dalam kegiatan maupun pencitraan di media sosial. Beliau menurut ambo seorang yang ikhlas dalam pandangan analisa ambo, karena dari kegagalan-kegagalan beliau ndak pernah rubuh dalam pengertian, mulai dari Bapak Sanjok, Ibu Megawati, beliau kalah, tetap beliau berjalan dengan santainya dan maju lagi di tahun selanjutnya dengan Ketua PAN atau Raja Shah. Kalah pun beliau tetap figur yang dihormati, figur yang tidak menjadikan kekalahan membuat beliau hilang dari percaturan politik. Banyak politisi-politisi yang kita lihat setelah kalah hilang dan tidak memikirkan urusan bangsa lagi. Itulah gambaran kurang lebihnya. Pak Prabowo Subianto tetap dengan kepala tegak, padahal beliau punya kekuatan-kekuatan yang bisa membuat pencitraannya itu naik, namun tidak terjadi. Ada kemungkinan dalam analisa ambo, iko betul-betul 2024 adalah tahun beliau, tahun yang dihasilkan atas keikhlasan dan kesabaran beliau dalam menghadapi hujatan-hujatan yang menurut orang salah, namun mungkin dampak secara besarnya dari keputusan beliau itu sangat gadang. Beliau tidak ingin negara kacau, sehingga kalau beliau bertahan di oposisi mungkin akan mempertajam permusuhan cebong jok kampret tersebut. Namun kita melihat alhamdulillah sampai saat ini negara kita tetap dalam kondisi damai. Mungkin di sana Minang akan merasa tidak senang dengan konten ambo iko, namun iko adalah amatan jujur ambo terhadap sosok Pak Prabowo Subianto. Kini kita balik ke Pak Anies Baswedan. Beliau dianggap sebagai koalisi perubahan. Baik itu semangatnya beliau berkampanye, tapi alun-alun nampak kata-kata atau kebijakan atau misi yang dianggap perubahan tersebut. Sebagai contoh, Pak Anies sebetulnya punya kekuatan untuk mengkritik pemerintahan kini. Itu salah satu kekuatan perubahan yang bisa dibawa. Tapi kita tidak menceliak. Misalnya soal IKN tidak ada pernah disinggung. Soal kinerja pemerintahan kau apa yang akan dilakukan perubahan tidak perlu. Nah, menjadi pikiran ambo adalah orang awak Dusana Ambo yang tahun 2009 balik mati-matian mendukung Pak Prabowo, apa akan menjadi baulang sejarah tu beliau, karena dimungkinkan pula sosok Pak Anies ko seandainya kalah akan merapik pula ke pemerintahan yang akan terpilih. Ikulah analisa ambo. Mari kita sama-sama caliak cerita yang akan terjadi di Capres 2024 tersebut. Cuman kalau ambo mencelihat sosok Pak Prabowo Subianto, gambaran atau mengambil pelajaran dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib punya kekuatan, namun untuk kebaikan bersama beliau menerima dihujat, menerima ditinggalkan. Mari dusanak saudara untuk kaji biar badali cancang balandasan, mari kita dengarkan ceramah Ustadz Buya tentang cerita
politik, termasuk politik Sayyidina Ali bin Abi Talib. Mari di sana kasadonyo kita sama-sama dengarkan. Majelis ulama kita sudah haramkan menggunakan ayat dalam politik, tapi tetap aja yang make. Banyaklah para dai karena tidak kuat mapan secara prinsip. Yang penting punya jamaah, yang penting jamaah ramai. Akhirnya ustadz tidak lagi jadi diikuti, tapi ustadz menjadi pengikut. Sebab ada satu ustadz mengalami, bukan satu, banyak, dia tidak ikut politik yang berkembang di masjid saat itu, karena mimbar-mimbar isinya sudah jelas, nomornya udah ada mimbarnya, lafaz masih Allah Muhammad tapi nomornya udah ada, bukan batas berapa menit, tapi udah ada nomornya, nomor secara tidak tertulis. Oh, takbir itu orang mentakbiri, itu jamaah awam berani bentak ustaz pakai takbir. Kita kan juga pernah dibentak. Tapi alhamdulillah kita kan pernah belajar juga bab-bab tentang ini. Akidah Islam tentang bab politik kita belajar bertahun-tahun gitu. Tapi politik saya tidak ahli. Tapi bab akidah yang menyinggung politik kita belajar bertahun-tahun. Nggak begitu caranya, itu khawarij begitu. Saya tentang balik juga ada yang begitu. Kalau saya nantang balik, karena lumayan kita dulu agak jawara-jawara dikit lah, ya, masih berani lah main jontok-jontokan sama orang, ya, fisik non fisik kita dulu berani, biasa darah muda, ya. Tapi kawan saya satu enggak, dia nggak sepakat dengan yang di masjid, keluar masjid, diikutin sama orang-orang nggak sepakat yang menjadikan takbir untuk nakutin orang, dikelilingin mau masuk mobil. Cuma karena nggak sepakat dengan jamaah. Betul-betul dahsyat. Tahun-tahun itu dahsyat sekali. Saya hanya berdoa waktu itu, ya Allah, ini kalau engkau tidak merahmati bangsa kami, negara ini akan hancur, khawarij akan merdeka. Nggak tahu doa siapa yang makbul, alhamdulillah adem juga habis itu. Yang saya coblos jadi menteri. Tapi yang saya coblos itu, ketika saya ngomongin begitu, teman-teman saya yang dulu nyoblos dia sekarang benci sekali sama dia. Inilah akibat orang menjadikan politik sebagai agama. Hati-hati. Khawarij itu membenci Sayyidina Ali karena beliau menerima satu kebijakan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mengatakan, kan udah mau menang, Muawiyah sudah mau kalah, tiba-tiba Muawiyah naikin bendera diplomasi, benderanya ada Qurannya, maka Sayyidina Ali kemudian oke, dia bawa Quran. Masa orang minta dengan Quran kita nggak hargai. Dikirimlah orang tua, orang sahabat sudah senior Abu Musa al-Asy'ari, sedangkan Muawiyah kirim orang yang masih muda, yang mengerti aliran-aliran diplomasi. Wah, diplomasi itu banyak caranya. Kalah langsung. Sayyidina Ali turun beliau. Sayyidina Ali turun dengan hormat. Apa kata kelompok yang simpatisan? Maka hati-hati dengan orang yang puja-puji kita hari ini. Jadi sorry ya, saya sekarang kalau ketemu orang yang baik, saya hati-hati sekali. Karena ada orang dulu baik sekali, sekarang ngata-ngatain kita mulu, ngafirin kita hampir tiap hari. Ya, tapi nggak apa-apa sih, kan kita dapat poin di situ di sisi Allah. Yang penting nggak bales. Malah kita kirimin Fatihah biar dia nyaman. Kan orang yang begitu kan gelisah hidup tiap hari. Ya. Orang yang nyimpan satu kebencian di kolbunya, hidupnya gelisah. Antum marah sekali aja sehari, itu sehari itu akan nggak nyaman perasaannya. Bayangkan ada orang di atas mimbar marah-marah mulu kerjaannya. Gelisah itu hidup itu orang. Gelisah, pasti gelisah. Dengerin berita salah di mulut buahnya. Gitu terus.
Jadi sinis, nggak pernah bahagia. Kasihan. Ya. Nah, jadi kalau kita teruskan tuh jadi panjang. Jika Sayyidina Ali, beliau siap dibenci. Kenapa? Beliau punya prinsip. Itu orang sudah angkat Quran dan kita sudah sepakat diplomasi. Walaupun aku benar, aku turun. Aku dibenci, bencilah, kata Sayyidina Ali. Nggak masalah. Karena setiap yang mewarisi akhlak Nabi pasti dibenci. Karena Nabi juga dibenci. Apa kata mereka? Ali kafir, Ali tersihir, Ali majnun, gila. Semua tuduhan sampai ke Ali diterima oleh Sayyidina Ali. Dan dia nggak pernah balas. Apa kata para tim? Ada provokator di sekitar Ali. Orang sesuci Sayyidina Ali ada provokatornya. Sayyidina Ali ini kalau doa mustajab. Apa kata orang ini? Ya Ali, il'an ahla Syam, doakan laknat untuk partai Syam. Nah gitu. Kenapa mereka memilih bukan Anies, Muawiyah? Salah paham. Apa kata Sayyidina Ali? La, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar nabiku, kekasihku mengajariku. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La tal'anu ahla Syam, jangan pernah melaknat, mencaci maki, menghujat orang-orang yang berlainan denganmu. Dalam konteks itu adalah orang yang di Syam. Dulu partai itu kecenderungannya wilayah dan suku. Kenapa? Karena pasti di sana ada wali Allah, abdal. Setelah kemudian kita lihat-lihat, benar, yang pro A ada kiainya, yang pro B ada kiainya. Masa kiai nggak tahu dalil? Tahu dia dalilnya. Yang A ada habibnya, yang B ada habibnya, ya kan? Yang A habibnya Habib Lutfi, yang B habibnya Habib Rizik, dan mereka berdua tidak pernah saling caci maki. Coba tuh lihat, nggak ada sama sekali. Gitu akhlak Habib yang kita tiru. Nggak ada, ngomongin dipancing-pancing orang, mereka nggak mau. Tapi saya dengar tuh ada yang menghina Habib Lutfi. Oh, berarti dia cinta Habibnya karena ada udang di balik batu. Kalau cocok sama nafsu politiknya, dia cinta Habib Fulan. Kalau nggak disebut Habib Istana. Jadi wajar. Saya karena nggak diundang di istana, Pak, pandemi, diundangnya di kantor Kemenat. Itu kan kawan-kawan saya banyak di situ. Ya bukan PNS, Pak, ya. Tapi dulu waktu kita jadi peneliti, kita sering bolak-balik presentasi, menanggapi presentasi orang. Maka saya mau datang. Karena kita kemudian menyebutkan cara membaca lawan politik, orang yang kita nggak coblos. Banyak yang nggak senang. Tapi apakah saya takut? Enggak. Saya nggak takut. Kita udah biasa dibenci kok. Karena kalau saya kemudian tidak menyampaikan itu, atau saya kemudian pro dengan A, yang B nggak senang, pro dengan B, A nggak senang, maka saya tidak akan pro dengan A dan B. Kita ngikutin kalam Nabi, idfa billati ya ahsan, sallallahu alaihi wasallam. Tanggapi dengan yang baik. Apalagi sudah jadi pemimpin. Dalam akidah Ahlussunnah, coba antum cari semua teks Ahlussunnah, wajib mendoakan, bukan wajib ya, kami diajarkan, gitu kalimatnya. Kami diajarkan untuk mendoakan kebaikan untuk pemimpin. Karena ciri-ciri umat rakyat yang diberkahi, dia walaupun gak senang, dia mau doain kebaikan untuk pemimpinnya. Kalau pemimpinnya terberkati dengan doa, negaranya pasti maju, pasti diberkahi, walaupun kita nggak nyoblos dia. Demikianlah dosa anak kasudonyo. Itulah samo dengarkan cerita yang terjadi. Silakan dosa anak bapandape. Di dunia demokrasi kok kita
wajar-wajar saja berbeda pendapat, usah menjadi pemusuhan, namun menjadikan diskusi yang sehat agar otak kita tuh bisa terbuka dalam menilai sesuatu secara lebih objektif. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dari ambo. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.